Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibowo Fatria Fadilah Nur. Saya dari jurusan Biologi Rombal 3B angkatan 2020 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melaksanakan penugasan akhir genetika yang diharuskan untuk memaparkan video mengenai analisis kromosom. Adapun tujuan dari kegiatan kali ini, yang pertama, dapat menganalisa kromosom pada manusia. Yang kedua, dapat membuat kariotip. Dan yang ketiga, dapat mengenali individu yang memiliki kariotip yang kelainan. Lalu, kromosom itu apa sih? Jadi, kromosom itu adalah DNA yang berbentuk untaian panjang. Isinya mengenai materi genetik pada makhluk hidup. Ini adalah hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Nyatanya, jumlah kromosom pada setiap makhluk hidup itu berbeda. Contohnya, pada virus dan bakteri, dia hanya punya satu kromosom. Adapun pada makhluk hidup berjenis eukariot seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, itu variasinya lebih banyak lagi. Jika kita membahas kromosom dari letak sentromer, ada 3 jenisnya. Yang pertama ada metasentrik. Metasentrik ini sentromernya itu ada di tengah, jadi membagi 2 kromosom. Yang kedua ada submetasentrik. Untuk jenis ini, letak sentromernya lebih dekat di ujung kromosom. Lalu yang ketiga ada kromosom akrosentrik. Untuk jenis ini, lengan dari kromosomnya itu sangat pendek. Itu disebabkan oleh posisi dari sentromernya. Untuk rupa fisik dari kromosom di dalam sel, bentuknya seperti benang yang terurai. Ini disebut dengan kromatin. Ketika kromatin ini akan mengalami pembelahan sel, ia akan menjadi lebih pendek dan juga menebal, sehingga namanya berubah menjadi kromatin. Untuk alat dan bahan, yang pertama, kita siapkan foto dari kertas tentang kromosom, bentuk-bentuk kromosomnya. Yang kedua, ada kertas. Yang ketiga, ada gunting. Dan yang terakhir, ada lem. Lalu sekarang kita masuk ke cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah kita harus menganalisa kromosom ini semua dengan mengukur lengannya, dengan mengukur lengan ininya. Mengukurnya bisa dengan cara manual, dengan penggaris. Lalu cara kerja yang kedua, kita harus menggunting satu persatu ya semua kromosom ini. Mungkin nanti saya skip supaya waktunya lebih cepat. Lalu cara kerja yang ketiga, kita menganalisa mana kromosom yang tidak normal dan yang normal untuk keperluan hasil akhir. Mungkin seperti itu untuk cara kerja. Jadi sebelum masuk proses kegiatan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai lembar hasil kegiatan. Di sini ditampilkan seperti ini, ada pengelompokan. Ada kelompok A dengan kromosom 1, 2, dan 3, lalu ada kelompok B dari kromosom 4 dan 5, seterusnya sampai kelompok G, dan diakhiri oleh XX atau XY. Nah, lembar kegiatan ini itu kasus PRI2. Sebenarnya nanti akan dijelaskan satu persatu dari setiap kelainan kromosom yang ada. Maka sekarang kita lanjut saja ke prosesnya. Untuk melanjutkan ke proses, saya sudah menggunting semua kertas perinan kromosom ini. Lalu kita bisa langsung tempelkan di kertas hasil kegiatan ini. Urutannya kita mulai dari kelompok A, kromosom nomor pertama, sampai ke urutan yang G, kelompok G, urutan kromosom nomor 22. Cara penempelannya, kita tempelkan kromosom yang berukuran lebih besar dulu. Contohnya seperti nomor 1 di kelompok A ini. Ini adalah kromosom dengan lengan yang lebih besar, lebih panjang dari kromosom yang lainnya. Secara berurut, lebih besar sampai ke lebih kecil nanti. Jadi kenapa sih kita harus mengurutkan kromosomnya? Kenapa enggak kita acak-acakin? Terus bagaimana cara kita menemukan kelainannya? Jadi di sini tuh ada 3 split dengan 3 kelainan berbeda. Dengan kita mengurutkan kromosom tersebut, nanti kita bakal tahu ini kromosomnya kurang, lebih, atau normal. Dari situ kita bisa tahu kelainan yang terjadi pada split 1, 2, atau 3 ini apa? Klinefelter, sindrom Down, atau sindrom Turner. Lalu sebagai contoh,
kita bisa lanjutkan ke penempelan kromosom nomor 2. Nanti kita tempelkan menggunakan lem ya, supaya tidak acak-acakan. Untuk penjelasan, di kelompok A yang nomor 1 ini, kromosom nomor 1 termasuk ke dalam jenis kromosom metasentrik karena sentriolnya berada di tengah atau di median. Nah, nanti akan saya tempelkan semua untuk memangkas waktu, dan kita akan menganalisa hasil akhir dari setiap sprint yang ada. Nah, untuk sprint pertama ini, dia berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi memiliki kelainan pada gambar yang dilingkari, yaitu adanya kelebihan 1 pada kromosom X-nya, sehingga menyebabkan korbannya menderita sindrom Klinefelter. Lalu yang kedua bisa kita lihat, ini memiliki kelainan pada gambar yang dilingkari. Pada kelompok G, kromosom nomor 21, itu memiliki 1 kromosom yang berlebih. Seharusnya itu berjumlah 2. Sindrom ini menyebabkan korbannya mengalami sindrom Down. Sedangkan untuk sprint yang terakhir, ini berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi dia kehilangan 1 kromosom X. Bisa dilihat pada gambar yang dilingkari sehingga mengalami sindrom Turner. Sindrom ini dialami oleh laki-laki dengan keadaan punya kromosom X lebih dari 2 tapi tetap memiliki kromosom Y dalam tiap selnya, menyebabkan seseorang laki-laki memiliki testis yang kecil dan fungsi fisik yang berkurang. Orang ini memiliki keadaan ginekomastia biasanya atau payudara yang membesar. Pembahasan mengenai Down syndrome yaitu di mana orang memiliki ekstra kromosom 21 dan dapat dideteksi dengan kariotipnya. Cirinya yaitu mata bujur dengan lipatan epikantik pada sudut dalam mata, otot hipotonia yang rendah, batang hidung lemper, dan lain-lain. Sindrom Turner disebabkan oleh hilangnya 1 kromosom X yang berasal dari ayah dalam janin sehingga menghasilkan konsepsi perempuan dengan 45 kromosom. Penderita ini mempunyai ciri-ciri jenis kelamin wanita, ovarium mengalami penyusutan, pada leher tumbuh emblem daging, payudara tidak berkembang, dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan pada tujuan pertama, yaitu kromosom pada manusia yang jumlahnya 46 atau 23 pasang. Ada 22 pasang kromosom autosom dan 2 buah kromosom seks. Kromosom seks pada wanita adalah 2 buah kromosom X, sedangkan pada kromosom seks pada pria adalah 1 buah kromosom X dan 1 buah kromosom Y. Penulisan nomenklatur kromosom wanita normal adalah 46,XX, sedangkan pria normal adalah 46,XX. Kesimpulan untuk tujuan kedua, kariotip adalah susunan kromosom berdasarkan ukurannya, dari kromosom terbesar sampai yang terkecil. Pengamatan kariotip dapat digunakan untuk melihat jumlah dan struktur kromosom. Untuk kesimpulan yang ketiga, pada manusia dikenal beberapa kelainan pada kromosom, seperti sindrom Klinefelter dengan jumlah kromosom 47, formulanya 47,XXY, sindrom Down, jumlah kromosom 21, formula 47,XX plus 21, atau 47,XY plus 21, dan sindrom Turner dengan jumlah kromosom 45 dan formulanya 45,XO. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisa kromosom pada manusia. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.